Banyak banget yang bilang kalau kita ternak toko di produk musiman itu takutnya nanti kalau sudah lewat musimnya takutnya sepi, takutnya modalnya malah nyangkut. Pasti teman-teman seperti itu. Sebenarnya malah justru itu pemikiran yang terbalik teman-teman. Kalau produk musiman itu enaknya kita cuannya cepat di situ. Kenapa? Karena kita pasti daya budget buat iklannya lebih sedikit. Sederhananya seperti itu. Nah, ini dalam video kali ini Mas Gus ke ternak toko di episode 21 coba akan kasih insight lah kenapa teman-teman itu harus mulai ternak toko di produk-produk musiman juga. Dan nanti juga di akhir video coba akan Mas Gus kasih juga bukti nyatanya yang toko yang sudah Mas Gus buat dan baru hampir 3 bulan, kalau ini sudah bulan Juli ini, itu mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan hari ini pun di campaign 77 juga lumayan orderannya teman-teman, gitu ya teman-teman. Kita langsung masuk ke topik pertama, tapi sebelum kita mulai videonya, gimana nih 77 teman-teman, hari ini ada kenaikan yang signifikan nggak untuk 77-nya? Kalau di Mas Gus sendiri sih biasa aja teman-teman. Jadi untuk 77 ini emang tadi bahkan teman ada yang WA 77-nya lebih ramai dibandingkan kayak hari biasa doang, nggak ada yang spesial gitu teman-teman. Kalau di teman-teman sendiri gimana, tulis di kolom komentar ya, kita sharing-sharing bareng. Nah, kita balik ke topik kali ini, ternak toko produk musiman. Nah, kenapa kita harus gini teman-teman? Kenapa kita harus produk musiman? Menarik sekali di sini. Kir atau Mas Gus sering kenapa kita harus produk musiman itu satu, karena jadi kalau demand tinggi, yang cari tinggi itu teman-teman enak. Kita jual itu tinggal posting aja bisa laku. Apalagi kita sudah punya modal, ditambah iklan pasti cepet dapat sekali teman-teman, dibanding harus kita jualan produk yang itu aja pasti agak berat. Terus yang kedua ada itu apa, terjualnya gampang. Dan yang ketiga mungkin karena cuannya maksimal sekali teman-teman yang baru buka toko itu. Wah, nanti kalau buka produk musiman nanti kalau pas sepi gimana, nah kayak gitu. Nah, karena banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu, jadi malah itu menjadi peluang kita untuk memaksimalkan, karena banyak yang mencari dan di situ kita pasti tidak banyak juga seller yang main di situ. Nah, di situ peluang kita untuk mendapatkan cuan maksimal. Itu alasan kenapa Mas Gus sering buat ternak toko lah. Dan apalagi kalau kita punya ternak toko kan enak teman-teman. Di mungkin bulan ini Juli nanti yang naik di produk atau di toko yang seragam sekolah, nanti bulan berikutnya di Agustus mungkin yang berkaitan dengan Agustusan. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau seller kan tetap cuannya tetap maksimal terus setiap bulannya, nggak cuma satu kategori. Misal fashion kita paling cuan maksimalnya di Ramadan aja teman-teman. Jadi itu kalau kita punya beberapa kategori produk yang setiap bulannya ini ada produk musimannya, enaknya di situ teman-teman. Itu alasan pertama kenapa kita harus jual produk yang musiman, gitu ya teman-teman. Jadi setiap bulannya kita misal fashion itu kita nggak harus nunggu di bulan Ramadan untuk kita dapat cuan maksimalnya. Ada beberapa toko yang di bulan-bulan selain Ramadan kita bisa dapat cuan maksimal. Itu yang pertama teman-teman yang harus teman-teman ketahui. Yang kedua adalah resikonya yang harus teman-teman ketahui juga. Resiko untuk produk musiman itu adalah satu, stok numpuk. Kalau kita nggak pinter-pinter ngatur stok, gitu teman-teman. Kalau teman-teman mulainya sudah telat, stoknya terlalu banyak, pasti teman-teman tetap akan stoknya numpuk, jadi barangnya, modalnya intinya jadi barang malah gitu teman-teman. Tapi kalau teman-temannya mulainya pas teman-teman, saya rasa resiko pertama itu akan teratasi lah. Dan kalau stok numpuk, kalau teman-teman telat, yang kedua juga sama, kompetitor
banyak kalau teman-teman telat lagi. Dua itu resiko utamanya teman-teman. Jadi kalau paling pertama sih ya ini yang stok numpuk. Kalau teman-teman telat memulainya atau telat memprediksinya atau bahkan actionnya telat, itu resiko pertama adalah numpuk stok. Tapi kalau teman-teman punya dropshipper itu lebih aman lagi, itu untuk resiko produk musiman teman-teman. Dan yang ketiga adalah ini Mas Gus kasih strateginya buat musiman atau anti boncos buat produk musiman. Yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah mulai dulu. Apalagi nih misal kayak contoh seragam sekolah Skolivi yang Mas Gus bangun, kita mulai 2 bulan sebelumnya, akhir Mei kalau nggak salah kita sudah mulai bangun toko, dan Juni kita rutin upload foto dan produknya, dan kita optimasi di bulan Juni dan sudah mulai ada penjualan juga di situ. Baru di bulan Julinya kita maksimalkan di sini. Yang kedua adalah buat toko khusus teman-teman. Jangan toko yang dicampur, yang toko yang sudah jalan. Toko yang sudah jalan itu biarkan aja dia dengan kategorinya, dengan apa itu kategori produknya, dengan algoritma kategori tersebut, biarkan aja. Kalau bisa buat toko khusus, toko baru lagi, itu lebih enak teman-teman dibanding kita harus melawan algoritma yang sudah berjalan di toko yang sudah ada. Yang ketiga ini teman-teman yang sering saya sampaikan tadi adalah main cepat. Kenapa? Karena kalau kamu telat, kamu stoknya numpuk dan kompetitor sudah banyak. Nah ini main cepat yang ketiga. Dan yang terakhir, kalau emang itu produknya toko khusus, produknya jangan dihapus. Kalau buat toko khusus atau produk baru biarkan aja. Nanti mungkin kita setelah contoh nih seragam sekolah, nanti setelah Agustus pasti kan dia akan turun, biarkan aja, jangan produknya langsung dihapusin semua. Nanti kita optimasi lagi kalau sudah mendekati bulan Juli lagi gitu teman-teman. Kalau ada orderan tetap kita kirim sesuai pesanan gitu, pasti nanti juga tetap ada orderan tapi nggak sebanyak yang bulan Juli dan Agustus gitu ya teman-teman. Produknya jangan dihapus, biarkan aja gitu teman-teman. Itu strategi atau 4 tip yang Mas Gus berikan untuk teman-teman yang mau ternak toko juga. Sekarang adalah bukti nyata yang sudah Mas Gus kerjakan itu tadi. Nih toko yang kemarin teman-teman juga lihat bareng-bareng, kita buatnya juga bareng-bareng, bahkan lagi buat pun kita sudah buat video, entah di episode berapa itu kita sudah buat video untuk tokonya Skolivi ini, salah satu toko ternak toko juga di Mas Gus. Dan hari ini tuh kita dapat 52 orderan. 52 ini enggak full hari ini, yang hari ini yang real time sampai jam 1 itu hanya 30 orderan ini teman-teman, dan itu naik hampir 300%, dan pengunjungnya pun juga naik 300%. Yang 20 orderan yang kemarin kebetulan kita minggu kan libur. Nah ini juga sama strateginya yang Mas Gus berikan tadi teman-teman. Ini buktinya nyata dan menarik. Ini 52 itu mungkin buat teman-teman nggak banyak, ada yang mungkin tembus ratusan bahkan ribuan, banyak. Cuma kalau kita buat seller UMKM apalagi seller pemula, saya rasa 50 pesanan itu sudah bagus. Dan apalagi kalau kita dapat cuannya bisa maksimal dari sini, pasti ini sudah menghasilkan cuan yang luar biasa gitu ya teman-teman. Nah ini bukti nyata kenapa Mas Gus rekomendasi buat ternak toko. Nah salah satunya buktinya ini, ketika ada orderan 50 itu kan kita bisa buat mengangkat lah toko-toko yang lain atau toko-toko utama kita kalau misal lagi ada penurunan di orderannya. Jadi ini bisa buat penolong atau jalan pintasnya gitu ya teman-teman. Semoga video ini memberikan insight teman-teman, semoga bermanfaat juga. Tetap semangat 77-nya hari ini, semoga orderannya walaupun hari ini sampai jam 1 saya lihat belum signifikan, belum ada, tapi nggak tahu nanti malam, semoga aja nanti malam orderannya teman-teman bisa membludak semua, karena ini mungkin hari Senin dan banyak orang yang lagi bekerja juga.
orderannya pasti lagi slow, tetap slow. Semoga nanti malam bisa naik. Gitu aja teman-teman, kita bahas apa lagi nanti tulis di kolom komentar. Mas Gus ini ada isu yang menarik juga tentang retur. Mungkin kalau teman-teman juga punya kendala yang sama, nanti tulis kolom komentar, kita buat video untuk video berikutnya. See you next video. Jualan cerdas, orderan beras.